Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, sekali lagi kepada seluruh jamaah yang masih ada di luar atau dalam perjalanan, mohon untuk segera memasuki tempat pelaksanaan sholat karena sholat akan segera dimulai. As-sholatu jami'ah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wal yassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan untuk yang pertama kalinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya serta kenikmatannya sehingga pada detik ini kita bersama-sama bisa berkumpul di tanah lapang dalam rangka memuji syukur kepada Allah melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak hari Arafah kemarin ucapan takbir, tahmid dan tahlil telah menggema dikumandangkan kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Dari situlah terasa bahwa manusia ini adalah lemah dan yang maha perkasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan takbir, tahmid dan tahlil merupakan manifestasi rasa syukur kita atas segala perlindungan serta pertolongannya, dan tanpa pertolongan Allah manusia tidak ada apa-apanya. Allah berfirman, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh sebab itu,
Rasa syukur tidak hanya diucapkan, tapi harus dibarengi dengan aktivitas yang nyata dan benar-benar utuh, dibentuk oleh cita, karya, dan karsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernyataan kemahabesaran Allah dalam takdir dibarengi dengan serangkaian sholat Idul Adha. Sholat setiap Idul Adha selalu saja kita diingatkan kembali akan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang terpatri dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu, maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya ayah akan mendapati bahwa aku berhati sabar, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila kita perhatikan maka akan kita dapati 4 pelajaran dari ayat tersebut. Yang pertama, di mana kita harus menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketegaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi cobaan dan godaan. Kemudian pelajaran yang ketiga, memberi bekal ilmu dan rasa takwa kepada anaknya Nabi Ismail. Pelajaran yang keempat adalah kesabaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa bersejarah itu sangat tinggi nilainya dan mengandung hikmah yang dalam, sehingga pada setiap bulan Zulhijjah kita diperintahkan oleh Allah supaya berkurban. Lebih dari itu, peristiwa itu adalah merupakan suatu manifestasi atau pernyataan sikap kekuatan iman dan keteguhan mental dari dua hamba Allah, Ibrahim dan Ismail. Seorang ayah rela dengan ikhlas menyembelih anak kandungnya sendiri, dan sang anak pun juga demikian dengan ikhlas menyediakan batang lahirnya untuk disembelih oleh ayahnya, semata-mata hanya untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya sudah sejak lama manusia melaksanakan kurban, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Manusia pertama yang melaksanakan kurban adalah Qabil dan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, watlu alaihim naba'anai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah satu mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Akan membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Qabil dan Habil disuruh berkurban oleh ayahnya, yaitu Adam alaihissalam. Hasil kurbannya untuk dipersembahkan hewan yang paling baik dengan hati yang tulus. Qabil berkurban dengan buah-buahan hanya untuk mengalahkan saudaranya yang kepadanya ia iri. Tuhan menerima kurban yang ikhlas. Qabil bertambah iri dan memutuskan untuk membunuh Habil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa dan disyariatkannya kurban adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengatasnamakan kurbannya untuk dirinya, keluarganya, dan semua umat yang tidak mampu, ia menegaskan bahwa ibadah kurban adalah sebagai ibadah sosial.
Ibadah kurban bukan sekedar ritus persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang, bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Dengan ibadah kurban, seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya, naik ke langit dengan memakmurkan bumi. Inti kurban terletak pada individu sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, makna kurban di atas mengandung makna dimensi ketuhanan, juga dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan terlihat dari distribusi hewan yang dibagikan pada yang berhak. Sementara dimensi ini sendiri tidak pernah memiliki nilai apapun di hadapan Allah bila tanpa disertai dengan refleksi takwa kepadanya. Artinya, aplikasi solidaritas sosial yang diwujudkan melalui kurban itu dalam rangka menunaikan anjuran Rasulullah SAW. Kurban diniatkan hanya mencari ridhonya dengan penuh keikhlasan, bukan dimaksudkan mencari popularitas, ingin dipuji, disanjung, atau diagung-agungkan. Kurban adalah mengarah kepada kemanusiaan untuk ketuhanan. Lebih dari itu, nilai pembagian daging kurban kepada manusia yang berhak, jika diambil makna yang lebih dalam lagi, adalah merupakan upaya psikologis atas kesenjangan sosial, kaya, miskin, makmur, atau melarat. Ibadah kurban sebagai wahana kemanusiaan yang dilandasi oleh rasa memiliki, sehingga menumbuhkan kasih sayang antar sesama. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dengan Tuhannya sangatlah dekat bila ia mendekati saudara-saudaranya yang berkekurangan. Islam tidak memerintahkan manusia untuk membunuh hewan di altar pemujaan, di dalam hutan atau di tepi sungai, lalu dagingnya diserahkan pada Tuhan. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Lalu makanlah sebagian dari dagingnya dan berikanlah dengan bagian yang lain kepada fakir dan yang sengsara. Tuhan sama sekali tidak membutuhkan daging kurban, bahkan tidak sekerat pun daging kurban itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum." Artinya, tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaanmu. Bila puasa mengajak kita merasakan lapar seperti orang miskin, maka ibadah kurban mengajak mereka untuk merasakan kenyang seperti kita. Di samping berbagai hikmah yang dapat kita ambil dari adanya ibadah kurban, ternyata dengan disyariatnya kurban terdapat pula keutamaan-keutamaan yang kita peroleh darinya. Adapun keutamaan orang berkurban adalah banyak sekali. Antara lain diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa barang siapa yang meninggalkan rumahnya dengan maksud untuk membeli hewan, maka setiap langkahnya dikaruniai 10 kebajikan, dihapuskan 10 kesalahan, dan dinaikkan martabatnya 10 derajat. Apabila ia bercakap-cakap dengan penjualnya ketika membelinya, maka setiap patah kata yang diucapkannya adalah sama dengan 1 tasbih, dan jika dibayarkan harganya, maka setiap 1 dirham dia beroleh 700 kebajikan. Jika hewan itu dibaringkan di atas tanah, maka seluruh makhluk yang berada di bawahnya memohonkan ampun segala dosanya kepada Allah. Jika disembelih, maka setiap tetes darah yang tertumpah dijadikan Allah 10 malaikat yang mendoakan dan memintakan ampun kesalahannya kepada Allah sampai hari kiamat. Dan apabila dagingnya dibagi-bagikan, maka setiap suap yang dimakan orang baginya adalah seperti memerdekakan seorang anak cucu Nabi Ismail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut riwayat Wahab bin Munabbih dalam kitabnya Durratun Nasihid,
Nabi Daud alaihi wasallam bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah pahala orang yang berkurban? Tuhan pun menjawab, ku anugerahi dia setiap helai bulu yang ada pada tubuh hewan itu 10 kebajikan, ku hapuskan daripadanya 10 kesalahan, dan ku angkat martabatnya 10 derajat. Tiap sehelai bulu-bulu sebuah istana megah di surga, bidadari cantik untuk istrinya, dan kendaraan bersayap yang selangkahnya sejauh mata memandang. Itulah kendaraan orang-orang yang ada di surga, yang dapat menerbangkan kemana saja dia mau. Tidak tahukah engkau, hai Daud, bahwa kurban itu adalah kendaraan dan menolakkan bala pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Artinya, muliakanlah kurban-kurban itu karena nanti dia menjadi kendaraan kamu ketika melalui titian Siratal Mustaqim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khiyar ummati yudkhuna wa sarar ummati la yudkhun." Artinya, umatku yang baik ialah umat yang berkurban, dan umatku yang jahat ialah mereka yang mampu namun tidak berkurban. Demikianlah hikmah dan keutamaan yang kita dapat dari ibadah kurban. Adapun bagi orang yang tidak mampu, hendaklah memperbanyak amal soleh, dan bagi yang mampu haruslah selalu berkurban dan jangan kikir membantu para fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah ini, mari kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perlu saya informasikan bahwasanya infak pada pagi hari ini dari jamaah putri mendapatkan Rp953.000, jamaah putra mendapatkan Rp834.500.000. Jumlah total infak pada pagi hari ini mendapatkan Rp1.787.500. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu sedaya dipun terima oleh Allah SWT. Amin. Untuk segenap panitia korban, dimohon nanti usai sholat ini segera merapat di tempat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sekian, terima kasih. Yeah.